Pernah gak sih ada waktu di mana kamu tuh marah banget sampai ngebentak-bentak teman kamu dan ngomong yang jahat ke mereka? Yang sehabis itu, biasanya kemarahannya tuh kamu sesali banget gitu. Atau waktu di mana kamu tuh sedih banget sampai kamu tuh males ngapa-ngapain, maunya tidur aja, diajak main gak mau, diajak jalan gak mau, tapi abis itu nyesel karena ya bilang gak mau pas diajak jalan gitu. Dan jadinya malah makin sedih dan nangis. Nah, banyak dari kita yang pasti pernah ngerasain kejadian-kejadian kayak gini. Seenggaknya beberapa kalilah dalam hidup kita. Ketika kita gak bisa nahan emosi yang muncul di kepala kita, entah itu marah, sedih, atau cemas gitu. Nah, kalau hal kayak gitu terjadi, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke diri kita adalah, kenapa ya saya nangis banget? Padahal bisa aja saya gak kayak gitu. Atau kenapa ya saya marah banget? Kenapa ya sampai gak kekontrol tadi? Padahal bisa aja saya gak ngelakuin itu dan semuanya bakal jadi gak apa-apa. Well, kalau ngomongin tentang hal-hal kayak gitu, kita itu sebenarnya lagi berbicara tentang masalah regulasi emosi. Apa tuh regulasi emosi? Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengatur emosi yang kita rasain. Buat lebih lengkapnya, kamu nonton nih video ini sampai habis, saya bakal jelasin gimana caranya supaya kamu bisa mengatur emosi kamu. Nah, pasti kamu yang pernah nonton video saya sebelumnya tentang emosi bakal nanya, lah katanya emosi itu gak bisa dikontrol. Emangnya emosi itu bisa kita ubah-ubah ya? Well, jawaban dari pertanyaan itu adalah betul. Emosi itu sifatnya otomatis. Dan emosi itu gak bisa kita ubah atau atur seenaknya. Contohnya gini, kalau kamu diputusin pacar, anggap aja kamu punya pacar ya, maka ya respons normalnya kamu cenderung akan sedih gitu kan? Sama juga kasusnya kalau kamu tiba-tiba diserobot orang pas lagi ngantri di minimarket atau transportasi umum. Ya respons normalnya adalah kamu akan ngerasa kesel dan marah. Nah, respons ini adalah respons yang otomatis. Emosi ini otomatis, gak bisa kita ubah. Jadi, karena sifatnya otomatis, pasti emosi ini akan muncul setiap ada stimulus atau kejadian apapun dari luar. Nah, pertanyaannya, kalau emang emosi itu otomatis, apa dong yang bisa kita lakuin? Sebetulnya, kamu bisa melakukan satu hal penting, yaitu kamu bisa memutuskan untuk mengontrol perilaku kamu dan persepsi kamu, supaya nanti hal yang kamu lakuin gak berdampak negatif, dan supaya emosi kamu bisa ditangani dengan baik. Jadi, marahnya tuh emang gak bisa dikontrol, sedihnya emang otomatis, tapi perilaku kita setelah kita merasakan emosi itu sebetulnya bisa kita kontrol. Bisa banget kita regulasi supaya nanti kondisi kita jadi lebih baik, dan kita gak melakukan hal yang negatif. Inilah yang disebut dengan meregulasi emosi, yaitu mengontrol diri kita untuk melakukan tindakan yang baik buat kita, dan gak terlarut dalam emosi yang kita rasain. Nah, kenapa regulasi emosi ini penting? Pertama, regulasi emosi ini penting untuk mengurangi dampak negatif dari emosi kamu. Kalau kamu bertindak ngikutin emosi kamu tanpa kamu atur dulu, ada kemungkinan tindakan yang kamu lakuin itu bakal berdampak negatif, atau cuma bikin puas sesaat aja yang nantinya bikin kamu nyesel. Kenapa? Karena kamu jadinya terlarut sama emosi kamu ngikutin mentah-mentah tanpa dipikirkan sebelumnya. Kalau yang umum sih, ini terjadi dengan emosi marah. Misal, kamu diserobot orang pas lagi ngantri gitu kan, terus pas diserobot, kamu tiba-tiba mukul orang itu. Nah ini kan tindakan atau perilaku yang gak dipikirin dulu. Mukul orang itu bisa jadi berdampak negatif gitu kan. Kamu bisa aja dapat masalah, dilaporin ke polisi, atau kamu dipukul balik dan jadinya berantem gitu. Makanya penting buat kamu untuk meregulasi emosi supaya kamu tahu mana tindakan yang harus kamu lakuin, mana yang harusnya dihindari. Dalam kasus diserobot orang tadi, kalau kamu udah menguasai regulasi emosi ini, kamu bakal bisa mikir lebih jernih, dan kamu bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Dan ini gak berlaku cuma buat emosi negatif. Emosi positif pun, kalau kita terima mentah-mentah, bisa jadi berakibat buruk. Misal, kamu dicat gebetan dikit, langsung seneng banget gitu kan, terus nganggep bahwa dia tuh suka. Padahal, ternyata dia tuh kayak cuma mau nanya tugas atau kerjaan. Nah kan, ekspektasinya jadi tinggi banget. Kalau misalnya nanti ternyata gak suka gimana? Kalau misalnya kamu di friendzonin gimana? Kan itu jadinya negatif buat kamu gitu kan. Padahal sebenarnya kamu bisa aja bereaksi dengan sewajarnya. Yang kedua, regulasi emosi juga mempengaruhi hampir semua aspek di hidup kamu. Pertama, kesehatan mental kamu sendiri. Kamu bisa stres gitu kan, kalau kamu selalu nurutin emosi tapi abis itu nyesel. Kedua adalah hubungan sosial kamu, karena regulasi emosi yang buruk. Yang ketiga, performance kamu di sekolah, kuliah, atau tempat kerja. Dengan regulasi emosi, kamu bakalan bisa mengontrol emosi dan performance kamu. Emosi kamu akan tetap stabil kalau punya performance yang buruk, misalnya di sekolah, kuliah, atau tempat kerja, begitupun sebaliknya. Kamu juga gak jadi meremehkan pekerjaan ketika performance kamu jadi bagus. Regulasi emosi bakalan membuat kamu bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan, entah tekanan dari atasan, customer, atau beban kerjaan, dan lain sebagainya. Sebaliknya,
Kalau regulasi emosinya kurang baik, pasti kamu bakalan kesulitan ketika mendapat tekanan, karena reaksi emosionalnya gak bisa dikontrol, dan bakalan ngeganggu performa kerja kamu. Makanya gak heran kalau regulasi emosi ini seringkali jadi indikator kedewasaan seseorang. Karena gini, kalau orang belum bisa menangani emosi mereka, hidupnya itu jadi kurang teratur. Selain itu, hidup pun bakalan terasa jadi lebih sulit, dan jadi stres banget. Kenapa ya? Karena banyak dari perilakunya yang gak kekontrol gitu kan, dan menghasilkan dampak negatif. Barusan adalah 2 alasan besar kenapa regulasi emosi penting. Pertanyaannya, terus gimana kita bisa meregulasi emosi dengan baik? Pertama, kamu perlu tahu dan sadar akan tahap-tahap reaksi emosi pada manusia. Kenapa harus sadar? Biar kamu tahu di area mana kamu bisa ngimprove kemampuan regulasi emosi ini. Nah, tahap-tahapnya emang gimana? Tahap pertama adalah tahap stimulus. Stimulus adalah kejadian apapun yang menimpa kamu. Entah itu ketabrak mobil gitu kan, diputusin pacar, dicek gebetan, dan lain sebagainya. Intinya, stimulus adalah kejadian apapun yang terjadi ke kamu. Dari kejadian itu, tahap kedua yang terjadi adalah tahap interpretasi. Ketika kita memberikan interpretasi terhadap kejadian atau stimulus yang terjadi. Misal, yang terjadi adalah gebetan kamu tiba-tiba nanyain kabar kamu lewat chat. Saat kamu mengalami kejadian itu, kamu akan menginterpretasi kejadiannya. Kalau di chat gebetan, well, interpretasi dan pikiran kita pasti cenderung positif. Kalau kejadiannya beda, misalnya bukan di chat gebetan, misal antrian kamu diserobot sama orang lain, ini cenderung pasti akan menimbulkan interpretasi yang negatif. Nah, ketika kamu udah menginterpretasi kejadiannya, biasanya tahap selanjutnya dalam emosi adalah tahap gejala. Di tahap gejala akan muncul gejala emosi yang kamu rasain. Emosi itu kan ada macam-macamnya, ada marah, sedih, senang, dan lain sebagainya. Di sini, emosi terjadi secara otomatis. Ada gejala mental, ada gejala fisik. Misal, kalau lagi marah, gejala fisiknya adalah jantung yang berdetak lebih kencang, badan kita jadi panas, dan lain sebagainya. Gejala mentalnya adalah yang kita rasain di pikiran. Rasanya kesel, negatif, dan lain sebagainya. Yang biasanya kita rasain pas lagi marah. Setelah tahap gejala, tahap selanjutnya adalah tahap perilaku. Di tahap ini, kamu melakukan sesuatu tindakan berdasarkan emosi yang kamu rasakan. Kalau konteksnya kayak tadi, misal antrian kamu diserobot sama orang lain, maka di tahap ini bisa jadi kamu negur orang yang nyorobot antriannya. Itu perilaku kamu ya. Atau bisa jadi perilaku kamu adalah kamu diam aja. Atau bisa jadi kamu langsung mukul orang yang nyorobot antrian itu. Nah, gimana cara kita untuk melakukan regulasi emosi? Pertama, kamu bisa mengontrol ekspektasi kamu terhadap kejadian yang akan terjadi. Ini bisa dilakukan sebelum kamu mengalami suatu kejadian atau mengalami suatu stimulus. Jadi gini, bayangin ada 2 orang yang berbeda. Misal Mawar dan Budi. Dua-duanya sama-sama bakalan dicopet pas lagi nonton konser. Nah, ada hal yang berbeda dari kedua orang ini. Perbedaannya adalah Mawar sudah punya ekspektasi bahwa dia akan dicopet ketika nonton konser. Karena dia tahu bahwa di daerah yang ramai dan banyak orang, terutama itu konser, itu rawan banget sama copet. Sementara Budi, dia nggak punya ekspektasi apapun. Dia nggak tahu bahwa dia bakal dicopet, dan kalaupun dia dicopet, dia nggak persiapan apapun. Nah, akhirnya keduanya sama-sama dicopet. Dan sama-sama kehilangan uang sekitar 300.000. Beserta surat-surat penting di dompetnya. Satu pertanyaan. Kalau menurut kamu, yang bakalan sedih siapa sih? Budi ataukah Mawar? Dalam kasus ini, tentu yang bakalan cenderung lebih sedih adalah Budi. Kenapa? Karena tadi Budi sama sekali enggak memasang ekspektasi apapun di awal bahwa dia bakalan kecopetan. Bahkan mungkin ekspektasinya berlebihan banget. Jadi kayak, wah saya bakal seneng di konser dan lain sebagainya. Sementara Mawar, dia udah punya bayangan bahwa, kayaknya saya bakal kecopetan nih nanti. Tapi ya enggak apa-apa, siap-siap aja. Karena Mawar udah punya ekspektasi yang rendah dan udah siap-siap, Mawar jadinya enggak terlalu kaget, enggak terlalu sedih, dan enggak terlalu gimana-gimana soal masalah pencopetan ini. Mawar lebih bisa mengontrol emosinya ketika dia sudah kecopetan. Berbeda dengan Budi, Budi mungkin cenderung bakalan ngerasa sedih banget. Ngerasa bahwa, wah bete banget lah. Karena kan enggak mengekspektasikan apa-apa, taunya kecopetan gitu kan. Nah, ini adalah jenis regulasi emosi yang pertama, yaitu mengontrol ekspektasi. Ini udah pernah saya jelasin secara lengkap di video Stages yang ngomongin tentang ekspektasi dan kebahagiaan. Intinya, kalau kamu punya ekspektasi yang rendah terhadap sesuatu, ekspektasi itu akan membantu kamu untuk lebih tenang dalam menangani potensi-potensi masalah yang bakalan datang. Yang kedua, selain mengontrol ekspektasi adalah mengontrol interpretasi. Jadi gini,
setelah kamu menerima sebuah kejadian atau stimulus, sebenarnya kamu itu bisa memikirkan kejadian itu dari sudut pandang yang berbeda. Pastinya, secara otomatis kita cenderung bakal ngerasain emosi negatif ketika ada kejadian yang menimpa dari kita. Dan ketika kejadiannya itu negatif, gitu kan? Nah, tapi sebenarnya kita punya pilihan untuk memikirkan ulang interpretasi atas kejadian tersebut secara kognitif. Jadi bisa dipikirin, bisa diubah, gitu kan? Dan ini bisa jadi mengaruhi intensitas emosi yang kita rasain. Ketika kita dijahatin orang, misal kita dijahatin gitu kan, kita bisa aja memilih untuk melakukan reinterpretasi terhadap kejahatan orang tersebut. Mungkin awalnya kita kesel karena ngerasa, aduh ini orang kenapa sih kayak gini, gitu kan? Tapi sebetulnya kita bisa aja nyoba lihat dari perspektif lain. Dibandingkan kita nyalahin dunia dan orang yang ngejahatin kita sepenuhnya, kita bisa reinterpretasi. Sesimpel, ya kita ngelihat sesuatu dari perspektif si penjahatnya. Kenapa sih dia ngelakuin hal itu? Apa sih hal-hal yang pernah dia alami sehingga dia bisa ngelakuin hal jahat kayak gitu? Kita tanyakan juga, kalau kita ada di posisi dia, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Atau, reinterpretasi ini bisa juga dengan kita mengubah pemikiran kita. Dibandingkan berpikir bahwa hal yang kita alami itu negatif 100%, gitu kan, kita bisa aja menganggap bahwa hal negatif yang kita alami sebagai, ya hal yang pasti semua orang juga ngalamin, gitu. Dan kita juga bisa menganggap ini sebagai sebuah tantangan dan kesempatan belajar supaya kita bisa jauh lebih berkembang. Reinterpretasi ini bakalan ngaruh ke emosi yang kita rasain. Karena tadi, saat kita mengalami emosi, kalau interpretasi kognitif kita negatif, emosi itu bakalan semakin negatif. Sebaliknya, kalau interpretasinya positif, pas lagi sedih, marah, dan emosi negatif lainnya kita rasain, itu semua emosi tadi, bahkan itu bakalan bisa menghasilkan dampak positif yang gede banget buat kita. Misal, kita lagi marah, ya udah kan kita sebenarnya bisa aja menginterpretasi kemarahan itu sebagai momentum, gitu, buat kita berkarya. Bisa misalnya kita bikin musik, gitu kan, untuk menuangkan kemarahan kita. Atau misalnya kalau kita lagi sedih, kita sebenarnya bisa aja nuangin kesedihan itu lewat tulisan yang kita buat. Ini juga yang biasanya saya lakuin di early days of 1%. Ketika waktu itu 1% masih saya sendiri semuanya yang ngelakuin. Saya yang bikin skrip, saya yang edit video, dan sebagainya. Saya pasti selalu nuangin waktu buat refleksi tentang emosi yang saya rasain. Kalau saya ngerasa kesel atau marah, maka saya juga nuangin kekesalan itu ke karya saya. As in, ya, skrip dan video yang saya bikin. Misal, video tentang kemajuan ekonomi yang sempat saya bikin di 1%. Kalau saya lagi sedih, saya bakalan bikin video yang cenderung lebih mellow. Contohnya, video paradoks jatuh cinta, atau video quarter life crisis. Jangan terkekang dogma. Ini semua adalah hasil-hasil karya dari emosi yang saya rasain sehari-hari. Dan emosi ini saya manfaatin untuk ngelakuin hal positif, yaitu bikin video. Nah menariknya, kerasa sih. Kalau misalnya bikin sesuatu didukung sama emosi yang pas banget, itu bakalan bikin karya kita jauh lebih autentik dan jauh lebih bagus. So, kayak gitu sih. Pertama, kamu bisa mengontrol ekspektasi kamu. Dan yang kedua, kamu bisa reinterpretasi. Interpretasi kamu terhadap emosinya. Yang ketiga, yang terakhir, kamu bisa memutuskan untuk mengontrol perilaku kamu. Ingat untuk nggak terlarut dalam emosi. Biasanya ini terjadi dalam anger management. Kamu dibuat kesel sama orang, terus kamu ngerasain gejala emosinya, yang marah itu ya, terus kamu ikutin si emosi itu, dan kamu ngelakuin hal-hal yang bakalan kamu sesali. Entah itu kamu ngata-ngatain orang yang bikin kamu kesel, sampai kamu nggak jadi temenan lagi sama orang itu, atau bisa jadi sampai berantem dan mecah-mecahin barang. Ini contoh yang umum banget, di mana orang terlarut dalam emosinya, dan membiarkan emosi itu mengontrol perilaku mereka. Selalu ingat bahwa perilaku itu bisa kita kontrol. Dalam keadaan marah, kita bisa memilih untuk ngatain balik, kita bisa memilih untuk minum air putih dulu, kita bisa memilih untuk diam dulu, dan kita bisa memilih untuk ya udah berantem aja. Ini yang perlu kamu sadari, ingat bahwa kamu selalu punya pilihan. Kecuali dalam kasus tertentu, kamu mengalami misal mood disorder, kayak depresi, anxiety, maka tentu kapasitas kamu untuk memilih akan berbeda dengan orang yang tidak mengalami disorder. Tapi secara umum, ingat bahwa kamu selalu bisa memilih. Ini yang seringkali saya temukan di klien saya, yaitu gimana cara mereka untuk sadar bahwa perilaku mereka itu adalah hasil dari pilihan mereka, bukan hasil dari emosi. Karena orang itu mikir kalau marah, mereka itu nggak punya pilihan untuk nggak marah gitu. Dan mereka itu mikir bahwa mereka nggak punya kontrol untuk menahan perilaku negatif mereka. Padahal sebenarnya ini tuh bisa banget dilatih, ini bisa banget dipelajari, dan bisa banget dihilangkan perilaku negatifnya. Emang sih semua orang punya kapasitas yang beda-beda dalam regulasi emosi. Mungkin itu karena latihan, kurang latihan gitu kan, nggak pernah dibiasain, atau mungkin karena kamu punya disorder, atau mungkin apapun itu. Tapi intinya, kalau kamu sabar dan terus melatih kemampuan kamu,
semua orang juga pasti bisa mengalami perkembangan yang positif. Ada juga orang yang nggak bisa kontrol karena mengalami mungkin disorder gitu, depresi, anxiety, bipolar, dan sebagainya. Tapi secara umum, orang pasti bisa belajar. Nah, that's why, kalau misalnya kamu masih ngerasa belum bisa untuk meregulasi emosi dan masih sering dikendalikan sama emosi kamu sendiri, setelah mungkin ngerjain tips-tips yang tadi, dan kamu bingung nih harus ngapain, pertama-tama, kamu jangan sungkan untuk mencari bantuan.